Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik, semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda bersama dengan keluarga tercinta. Hari ini Kamis ya, hari Kamis manis ya. Hari ini Kamis tanggal 6 Januari 2022, saya Dani hadir menemani Anda di Dialog Lintas Makassar pagi. Dan ya pagi-pagi kita udah bicara mengenai premium ya. Tadi di opini publik juga Anda sudah bergabung. Kembali nanti saya ajak Anda untuk bersama di 082133333940 ya. Kami juga menyiarkan secara live di YouTube RRI Makassar, Dialog Lintas Makassar pagi ini, dan juga di Facebook RRI Makassar. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kami dari Pertamina Mor 7, Humas Pertamina Mor 7, Bapak Taufik Kurniawan. Nah, dan pendengar, ini tentunya berdasarkan informasi ya, beberapa hari terakhir ini Dewan Perwakilan Rakyat juga sudah menyetujui keputusan pemerintah dalam memasarkan premium yang digunakan sebagai campuran pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan yang nantinya akan mendapatkan kompensasi gitu. Nah, ini topik kita premium batal dihapus tapi sudah hilang di pasaran. Nanti dijelaskan juga seperti apa sebenarnya ya premium ini ya, premium penugasan khusus ini. Nanti kita sudah join bersama dengan Pak Taufik ya via Zoom. Selamat pagi Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Dani, Iya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan pendengar RRI Makassar sekali. Walafiat di tengah cuaca yang terus hujan ya, kita harus menjaga kondisi agar tetap fit menjalani hari, karena sebentar lagi weekend, kita harus tetap semangat juga. Baik, weekend semangat gitu pastinya ya. Nah, Pak Taufik, ini berbicara mengenai premium ya. Ini banyak yang pemaknaan yang terjadi perpres tersebut. Ada yang mengatakan premium batal dihapus ya, premium batal dihapus. Kemudian tapi udah hilang di pasaran. Nah, ini berbagai persepsi ini dari perpres tersebut. Sebenarnya pemaknaan dari perpres ini seperti apa? Apakah memang premium itu batal dihapus atau premium itu menjadi nanti bakal disubsidi atau seperti apa sih sebenarnya bahasa dari perpres tersebut, Pak Taufik? Baik, terlebih dahulu untuk mendengar RRI sekalian, perkenalkan saya Taufik Kurniawan, Senior Supervisor Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Sejak 1 September, Patra Niaga diamanahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pendistribusian dan penyaluran BBM sampai dengan ke seluruh pelosok negeri, seperti itu. Nah, terkait BBM itu perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa jenis bensin ya, yang orang tuh sering salah artikan premium itu bensin itu premium, padahal bensin itu adalah gasolin untuk kendaraan bermesin non diesel gitu ya, terdiri dari banyak variannya tergantung nilai oktan number. Nah, untuk mengetahui kendaraan kita sebaiknya menggunakan oktan number berapa, itu silahkan dilihat di manual book, atau kalau di kendaraan, di mobil biasanya tertera stiker tulisan oktan number. Nah, itu yang harus dipatuhi setiap pengguna kendaraan, Pak. Nah, kemudian kalau untuk pengendara sepeda motor, itu biasanya kalau kita buka bagasi motor kita ya, kompartemen bagasinya, ketika mau mengisi bensin itu kan ada tulisannya gunakanlah bensin tanpa timbal gitu, atau mesin ini menggunakan bensin tanpa timbal. Nah, seperti apa sih yang dimaksud itu? Pertamina itu di Indonesia ya, itu memasarkan bensin RON 88
oktan number 90 dan oktan number 92 dan 98, Mbak Dani dan juga pendengar RRI sekalian. Nah, sementara negara-negara di dunia itu sudah meninggalkan BBM RON 90 ke bawah. Jadi mereka menggunakan BBM RON 92 ke atas. Teknologi kendaraan pun demikian gitu. Hanya tersisa 4 negara di dunia, Mbak. Bahkan di ASEAN, negara-negara tetangga kita pun sudah tidak lagi menggunakan BBM di bawah 90. Nah, oleh karena itu, Mbak, pemerintah untuk mewujudkan energi ramah lingkungan dan juga ketahanan energi, Mbak, karena bingung, Mbak, ketika kita masih memasarkan RON 88, kemudian negara tetangga tidak ada yang menggunakan RON 88, bahkan mereka minimal 92, itu kalau misalnya kita kehabisan stok BBM, sementara negara di dunia cuma 4 yang pakai, di Asia tidak ada kecuali Indonesia dan Bangladesh. Nah, itu terus kita kalau kehabisan stok nyarinya kemana? Gitu kan menjadi PR ya, karena negara tetangga tidak ada yang menggunakan. Nah, atas dasar itulah pemerintah itu menggulirkan skema transisi energi, Mbak. Kalau Mbak Dani dulu pernah kenal minyak tanah menjadi LPG, nah ini nanti juga akan sama, transisi energi menuju ramah lingkungan. Nanti kan sekarang sudah mulai ini ya, ada kendaraan listrik, SPBU kami pun sudah siap dengan charging stationnya. Nah, nanti masyarakat dari kebijakan ini itu yang diinginkan oleh Perpres adalah bisa bersifat adaptif. Adaptif artinya siap dengan perubahan kapanpun transisi terjadi ya, sama seperti pandemi kemarin kita transisi mau nggak mau dipaksa untuk menjadi virtual seperti itu. Nah, ini juga dituntut harus siap menyesuaikan teknologi kendaraan terkini gitu, di mana RON 88 itu masih ada kandungan timbalnya, kemudian kendaraan sekarang populasinya 2000, keluaran 2000 ke atas itu sudah menggunakan oktan number minimal 90 ataupun 92 gitu. Nah, itu yang kami harapkan kepada masyarakat untuk bisa bijak dalam menggunakan BBM sesuai spesifikasi kendaraannya. Nah, sekarang terkait Perpres ya. Di dalam Perpres itu dituliskan bahwa penggunaan BBM jenis bahan bakar khusus penugasan adalah Pertalite dalam pasal 21 yang dibentuk melalui komponen RON 88 gitu. Baik. Atau di situ tidak disebutkan Pertalite, jenis BBM khusus penugasan adalah RON 90. Kalau di kita produknya namanya Pertalite yang dibentuk dengan komponen RON 88. Yang di kami saat ini posisinya ketika Perpres diturunkan itu biasanya ada peraturan teknis lagi, Mbak Dani dan juga pendengar RRI sekalian. Baik itu keputusan menteri, peraturan BPH Migas maupun lain sebagainya. Nah, tapi sampai dengan saat ini belum ada peraturan menteri terkait ya, masih berupa wacana dan opini yang digulirkan oleh beberapa pejabat kementerian, tapi belum ada aturan tertulisnya. Nah, sampai dengan menunggu aturan teknis, itu kita masih menyalurkan BBM sesuai dengan yang dikonsumsi masyarakat. Transisi ini tergolong masyarakat Makassar cukup antusias, Mbak, karena kita tahu bahwa konsumsi masyarakat Makassar itu sudah 80% Pertalite, Mbak. Baik. Sisanya adalah 20% Pertamax dan 10%-nya turbo dan juga waktu itu masih ada premium. Dan memang kalau kita berkaca di kota lain ya, di Sulawesi sendiri konsumsi totalnya itu sudah 70% Pertalite. Kemudian di Jawa itu hampir semua di kota besar kecuali Makassar itu premiumnya sudah 0%, Mbak. Makassar baru-baru aja nih 0%-nya kemarin Desember.
Nah, artinya apa? Artinya di semua daerah itu sudah tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi premium. Nah, ketika nanti kami hanya Sulawesi Selatan saja yang mengkonsumsi premium, apa enggak ibaratnya apa ya, malu atau tertinggal gitu loh. Bahkan Maluku Papua, Mamuju yang jauh lebih tertinggal UMR-nya dibanding Makassar itu pakainya adalah minimal around 90. Baik. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita, Mbak. Iya. Nah, Pak Taufik, ini yang menjadi pertanyaan ya dari Pak pendengar kita, dan juga ketika RON 8 ini tentunya nanti bakal disubsidi ya pertalite tersebut, Mas Taufik ya. Nah, perihal itu Mbak, kami bukan dalam wewenang untuk berkomentar. Baik. Karena Pertamina hanya sebagai operator. Yang menentukan kebijakan subsidi itu ada 3 kementerian terkait, yakni Kementerian Keuangan, ESDM, dan juga BUMN, Mbak, dalam koridor Menko Perekonomian. Nah, nanti 3 menteri tersebut akan mengeluarkan aturan teknis terkait harga, kemudian cara pelaksanaan dan lain sebagainya, sehingga ini bisa diterapkan oleh Pertamina, ya. Seperti itu. Nah, Pak Taufik, yang menjadi pertanyaan ya, bahwa RON 88 menjadi bahan baku utama daripada RON 90 pertalite BBM penugasan khusus ini, apakah ini disubsidi nanti oleh pemerintah? Seperti itu pembahasan dari yang berkembang saat ini. Nah, ketika disubsidi, apakah pertalite yang harganya saat ini 7.850 akan turun lagi seperti itu, Mas Taufik? Iya, nah, kalau itu kami sama Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, kita belum bisa menjawab karena masih menunggu aturan teknis Mbak dari kementerian terkait. Teknis, baik. Ya, saya ke pendengar ini dari tadi udah berdering-dering telepon, Mas Taufik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, dari siapa Pak? Dengan Junaidi di Norik Baru Kak Dani. Baik, silakan Pak Junaidi. Iya, assalamualaikum Pak Taufik. Halo. Iya. Waalaikumsalam Bapak. Iya, kalau menurut saya. Suara radionya dikecilin dong Pak Junaidi sedikit ya, supaya nggak feedback saya. Iya, bagus nih Kak. Bagus nih Kak. Udah bagus. Iya, kalau menurut saya ini sangat menyusahkan masyarakat ini Kak Dani dan Mas Taufik ini. Karena saya dari tadi saya dengar ini gencar mencerita yang ini premium dirubah menjadi pertalite. Begitu. Iya. Saya rasa kalau misalnya ada perubahan begitu, bagaimana ke depan dari masyarakat yang memakai mobil, yang memakai kendaraan yang umum yang lain, apalagi PT-PT ini sudah naik sekarang, apalagi harga barang-barang naik. Kalau misalnya itu dirubah menjadi pertalite yang lain, jadi ini harus memikirkan pemerintah ini bagaimana ke depannya ini bisa memikirkan ini masyarakat. Karena ini untuk kita semua. Ya, itu saja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dijawab Pak Taufik, Mas Taufik. Ya, Mas Taufik masih bersama kami. Mas Taufik. Terima kasih. Dengan Pak siapa tadi Mbak? Dengan Pak Junaidi. Ya, Pak Junaidi, tentunya pemerintah itu akan memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Tapi kami tegaskan dalam hal ini Pertamina itu siap mengikuti apapun yang ditugaskan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pertamina kan hanya sebagai operator badan usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan. Nah, apapun ketentuan, berapapun harganya, itu kita mengikuti dari kebijakan pemerintah. Dan itu pasti pemerintah memikirkan yang terbaik. Tetapi Pak Junaidi harus paham bahwa bukan
bukan berarti Pertamina tidak peduli, Pak. Ini kan kebijakan pemerintah, dimulainya di pemerintah. Pertamina itu sudah cukup membantu dari bulan Maret yang tahun lalu melalui program Langit Biru. Kemudian kalau kita lihat negara-negara di dunia itu minimal kan menggunakan 92, teknologi kendaraan oktannya 92. Tetapi kami masih menyediakan oktan 90 guna memperhatikan keterjangkauan daya beli masyarakat. Itu sebenarnya. Dan juga Pak Junaidi ya, mudah-mudahan bisa. Ya, Mas Taufik suaranya agak jauh, kami tidak mendengarkan secara bulat saat ini suaranya Mas Taufik. Mas Taufik, ini harga Pertalite ya, harga Pertalite ini juga mendapatkan subsidi dari Pertamina ya saat ini, Mas Taufik. Jika sebenarnya harga keekonomian Pertalite itu harganya seberapa besar sih, Mas Taufik? Iya, Mas Taufik. Sorry, si commute ya. Harga Pertalite itu sekarang 7.850 Pak di Sulawesi. Baik. Nah, sebenarnya harga keekonomian Pertalite itu berapa, Pak? Oh, jauh dari itu, Mbak. Kalau dibilang Pertamina tidak peduli, Pertamina sangat peduli, Mbak. Harga keekonomian Pertalite itu sekarang di atas 10.000, tapi kami menjual rugi dengan harga 7.850. Berarti, nah, kalau dilihat masyarakat Makassar itu jangan sedikit-sedikit mengatakan bahwa belum mampu dan lain sebagainya. Kalau saya lihat, Mbak, fenomenanya ini agak aneh. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena mereka bisa beli di Pertamini ya, saya bilang Pertamini sekali lagi dengan harga 10.000, mendapatkan premium pada saat itu ya. Padahal harga di SPBU adalah 1.450. Kenapa tidak seperti Pertalite ataupun Pertamax ya, harganya 7.850 dan 9.200 yang kualitasnya lebih bagus, tapi harganya lebih murah daripada di Pertamina yang cuma dapat premium. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apakah sebetulnya daya beli mampu atau enggak? Tapi saya pikir mampu, karena beli di Pertamina pun mampu gitu. Nah, tentunya ini mungkin kan ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, itu yang kita antisipasi agar mereka tidak mempengaruhi masyarakat, Mbak, yang dirugikan ini. Misalnya pengecer menjadi kurang, tapi saya paham bahwa masyarakat Makassar itu semua paham akan pemakaian BBM berkualitas. Makassar adalah bentang Indonesia Timur dan seharusnya bisa menjadi contoh untuk masyarakat Indonesia Timur yang lain, bukan tertinggal dalam hal penggunaan BBM seperti yang ada. Baik. Nah, Mas Taufik, ada pertanyaan dari Kiki di Sinjai. Pak Kiki di Sinjai, bila disimak Perpres yang telah dikeluarkan, pemerintah hanya mengatakan bahwa premium bisa dipasarkan lagi, berarti bukan wajib. Dan kondisi di tempat kami, premium sudah tidak bisa ditemukan lagi. Menurut saya ini contoh kebijakan pemerintah yang setengah hati. Mari bersiap menyongsong inflasi yang bakal melambung karena harga-harga barang bakal naik dan cenderung susah untuk dikendalikan. Nah, ini salah satu keluhan dari Pak Kiki di Sinjai, Mas Taufik. Nah, ini juga dari pendengar kita yang mau diluruskan ini ya, Mas Taufik, bahwa memang sekarang ini RON 88, karena dari media-media juga mengatakan RON 88 ini kembali ya bakal dipasarkan. Nah, ini yang menjadi polemik ya, dari pemaknaan Perpres tersebut ada yang seperti itu. Jadi RON 88 saat ini, Mas Taufik, seperti apa? Apakah memang ya, ini karena dicari lagi nih gara-gara ini. Dan penjelasan Pertamina RON 88 seperti apa? Ya, baik, Pak. Jadi di dalam Perpres tersebut ada dua pasal. Yang pertama pasal 3 dan pasal 21. Nanti pendengar sekalian bisa googling lah. Dalam pasal 3 itu menyatakan bahwa BBM yang dipasarkan adalah minimum RON 88. Minimum. Ada sekali lagi kata minimum. Artinya tidak mutlak disalurkan RON 88, karena kita harus memperhatikan wilayah 3C, Mbak, sekali lagi. Wilayah pelosok yang memang mereka keterjangkauannya sangat minim sekali, harga BBM bisa melambung sampai 50.000. Nah, itulah kenapa pemerintah
RON 88. Tetapi yang sudah konsumsinya baik ya, seperti Kota Makassar sudah 0% premium, sudah menggunakan bahan bakar berkualitas, saya kira perlu diteruskan dengan pasal 21 yang berbunyi bahwa jenis bahan bakar khusus penugasan adalah Pertalite atau RON 90 yang dibentuk dengan campuran RON 88. Artinya pemerintah mensubsidi RON 88 sebagai campuran bahan pembentuk Pertalite, sehingga yang dipasarkan adalah Pertalite. Jadi yang dipasarkan adalah Pertalite ya. Baik. Nah, ini yang diluruskan. Tunggu dulu, Mbak. Silakan. Tunggu dulu, Mbak Dani. Jadi jangan menyimpulkan seperti itu. Sekarang kan posisinya masih menunggu aturan menteri terkait ya mengenai produk yang dipasarkan dan juga harganya berapa. Saya yakin masyarakat yang ditunggu adalah yang kedua. Apapun harga. Produknya nggak masalah, harganya berapa gitu kan. Nah, saat ini sedang dirumuskan peraturan terkait tersebut. Dan kita berdoa yang terbaik untuk masyarakat. Yang jelas Pertamina siap, Mbak, apapun itu kebijakannya kita siap melaksanakan. Itu saja, karena kita sudah dari lama, Mbak, kita berkorban untuk masyarakat terhenti dengan Pertalite yang jauh di bawah harga keekonomian, kemudian melaksanakan itu pun masih kita sudah jauh di harga keekonomian, masih kita bantu dengan program promo Langit Biru beberapa waktu yang lalu. Baik. Ya, saya ke pendengar, silakan untuk saya harap cukup menjawab ya, Mbak, dan tidak ada pertanyaan yang berulang ya. Baik. Saya ke pendengar dulu. Yang ada yang ingin bergabung di 0821 333 9440. Nah, Mas Taufik, untuk Pertalite ya, ini sudah mencapai penjualan sampai 80% ya di tahun 2021 seperti itu. Mas Taufik. Iya. Iya, betul, Mbak. Berarti kan mayoritas penggunaan bensin itu sekarang di Pertalite, kemudian sisanya di Pertamax. Artinya masyarakat sudah teredukasi menggunakan BBM berkualitas. Baik, saya ke pendengar dulu, Mas Taufik. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dani. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Ferry di Ponorogo. Silahkan, Pak Ferry dengan Mas Taufik Kurniawan dari Pertamina. Silakan. Iya, selamat pagi Pak Taufik. Iya, ini kan dibahas soal BBM ya. Itu saya itu premium itu harus segera didistribusikan lagi kembali, Pak. Ya, karena masyarakat kita ini kan di Makassar ini kan masih banyak ya menggunakan premium itu, terutama yang driver ojek online, terus PT-PT, dan juga driver taksi online, ya kan. Kalau mereka dialihkan ke Pertamax, kasihan Pak, karena itu kan Pertamax kan terlalu mahal Pak, ya 9 ribuan. Ya, jadi kami ini sebagai anggota klub motor dan klub mobil juga mewakili masyarakat dan juga anggota kami. Ya, jadi kita apresiasi pemerintah pusat membatalkan penghapusan premium 88. Ya, kata memang juga masyarakat ada sebagian sudah beralih ke Pertalite. Ya kan, ya kami sih pengguna Pertalite dan juga Pertamax. Cuma ya kasihan itu Pak, masyarakat yang driver ojek online dan ini supir PT-PT, taksi online gitu loh. Jadi mungkin saya kira itu mungkin secepatnya didistribusikan kembali premiumnya Pak. Baik. Karena kalau itu kan juga kalau di harga naik juga kan itu berdampak semua, harga sembako, ya kan, seperti itu. Ya kalau memang itu pemerintah juga mau serius membantu masyarakat ya
saya kira itu mungkin secepatnya didistribusikan premiumnya. Saya kira itu yang mau saya sampaikan, Pak. Baik, ya. Oke, terima kasih Mbak Dani. Salam Iya. sehat, selamat pagi. Terima Salam kasih Pak sehat. Taufik. Ya, Mas Taufik masih mendengarkan Mas Taufik? Ya, Mas Taufik. Ya, persis Mbak Dani. Ya, baik. Ini delay ya untuk sampai ke Mas Taufik suaranya. Ya, Mas Taufik ini masyarakat masih belum ini ya, belum ngeh gitu. Jadi masih menunggu, Pertamina masih menunggu untuk petunjuk teknis hal ini. Ya, silakan Mas Taufik. Ya, Mas Taufik. Ya, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar di Dialog Lintas Makassar pagi untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Taufik Kurniawan, Humas Pertamina Mor 7 di kesempatan pagi hari ini. Mas Taufik Kurniawan. Kita dengarkan dulu yang satu ini ya pendengar, dari Glenn Fredly dengan Mansa ke Masa Depan.